Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Eh, yang belum join, ya, yuk diminta untuk sahabat-sahabat atau teman-temannya untuk join ya, sahabatnya. Mohon maaf untuk di unmute saja untuk mic-nya, biar saya yang bicara terlebih dahulu. Boleh di unmute, sahabat? Oke. Kita sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain ya. Banyak yang belum hadir. Oke, harapan saya bisa di open kamera, tapi suaranya di unmute saja ya. Oke. Sambil menanti sahabat-sahabat yang lain, alhamdulillah kita bisa berjumpa meskipun via virtual ya, sahabat ya. Semoga nanti bisa berjumpa secara langsung begitu. Oke, saya masih menunggu sahabat-sahabat yang lainnya. Sambil menanti sahabat-sahabat yang lain, sekadar info saja bahwa ini untuk Zoom-nya, kita lebih pada diskusi pada materi yang sudah saya sampaikan dua hari tempo kemarin ya, sampainya 2 hari kemarin. Dan nanti bisa share juga, sharing tentang pengalamannya, tentang hasil prakteknya seperti apa. Tujuannya agar saling bisa mensupport, saling bisa mendukung dan memotivasi satu sama lain, begitu. Karena tentu saja meskipun ada sahabat-sahabat yang sudah merasakan manfaatnya, ya, bisa saja juga ada sahabat yang belum merasakan manfaatnya itu merasa minder. Loh, kok saya belum dapat manfaatnya, kok yang lain ada yang dapat transferan, ada yang gini, ada yang begitu, gitu kan. Nah, terutama yang sudah share testimoninya, ya, mungkin ada perasaan minder, perasaan merasa belum begini, belum begitu, tidak masalah. Padahal yang jelas kita berproses ya, sahabat. Dan kelas juga baru dimulai 2 hari kan. Nah, tinggal setelah ini selesai nanti dipraktekkan semua apa yang saya sampaikan. Gitu. Karena tanpa dipraktekkan, maka tidak akan membuahkan hasil. Ibaratnya Anda beli pisau nih, tapi pisau Anda bawa terus nggak digunakan, ya maka Anda tidak bisa merasakan manfaatnya. Oke, ini saya record, sahabat. Saya record saja ya. Oh, oke, sudah. Oke, saya mau meng-unmute sahabat-sahabat yang apa ya. Tolong di-unmute ya, sahabat ya. Karena kalau misal saya ngomong mic-nya nggak di-unmute, nanti berisik juga, mengganggu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kita mulai saja. Yang
hadir nanti biar nyusul saja ya. Dan insya Allah juga ini sudah saya record dan ada tayangan ulangnya. Oke, saya ingin mereview dulu beberapa materi yang kemarin saya sampaikan. Beberapa hal yang sudah saya berikan pada Anda, apa saja, saya akan mereview secara sekilas, karena nanti akan lebih banyak tanya jawab ya. Oke, nah, perlu Anda pahami bahwa pada dasarnya, kita semuanya itu terhubung. Saya, Anda, mouse, ya, lalu remote, apapun itu, benda mati, makhluk hidup yang bernyawa ataupun tidak, semuanya adalah terhubung. Ya, terutama adalah manusia. Manusia ini punya vibrasi. Vibrasi itu apa? Vibrasi itu adalah getaran rasa. Dan menariknya adalah kehidupan kita, ya, yang mengendalikan adalah perasaan kita sendiri sebenarnya. Itu sebabnya kemarin saya sampaikan vibrasi itu ada yang force, ada yang power. Getaran rendah, ada yang getaran tinggi. Getaran rendah itu adalah perasaan yang tidak memberdayakan. Misalnya benci, marah, sedih, kecewa, merana, dan sebagainya. Sedangkan getaran power, getaran tinggi atau vibrasi power itu adalah vibrasi atau perasaannya memberdayakan. Misalnya merasa penuh cinta, merasa penuh semangat, tercerahkan, dan sebagainya. Begitu. Kalau misalnya kita bisa lebih dominan mengakses vibrasi power, maka kehidupan kita akan jadi lebih baik. Nah, orang-orang yang merasa bahwa rezekinya seret, merasa bahwa kerjaan kok susah, merasa kok rezekinya sulit dan sebagainya, itu pada dasarnya mereka sedang mengakses vibrasi power. Vibrasi power kalau diakses terus-menerus, maka dia akan menarik berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau Anda merasa susah rezekinya, ya sudah, Anda memang akan kesusahan dalam hal rezeki. Ini senada dan sesuai dengan perkataan Nabi, perkataan Tuhan ya kan, ana indadoni abdi bi, aku Allah itu sesuai dengan prasangka hambaku. Prasangka, ya rasa itu juga bagian dari prasangka. Kalau kita berprasangka, punya perasaan, ya punya punya pikiran dan juga perasaan yang baik, maka kehidupan kita akan jadi baik. Begitu juga sebaliknya, dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan vibrasi. Ya. Lalu berikutnya kemarin ada menggunakan uang agar bisa berlimpah. Nah, caranya bagaimana? Ada dua hal yang saya sampaikan. Pertama adalah ketika kita belanja. Ya. Kalau misalnya kita belanja mengeluarkan uang, ya, ketika kita mengeluarkan uang, beli baju, beli tas, beli makanan, beli apapun itu. Kalau misalnya perasaan kita adalah perasaan, aduh, uang ini nanti saya berkurang, bakal berkurang nih kalau misalnya uang saya gunakan untuk beli ini, beli itu, dan sebagainya. Kalau ada perasaan seperti itu, ya jelas kita sedang mengundang kekurangan. Perasaan kita kekurangan, maka alam semesta itu akan menyediakan, entah bagaimana caranya, Anda akan menjadi manusia penuh kekurangan secara finansial atau secara keuangan, secara harta, secara ekonomi. Namun ketika Anda mengeluarkan uang dengan tujuan apapun, ya, Anda merasa happy, ya, merasa gembira karena Anda punya uang, maka Anda bisa beli ini. Karena Anda punya uang, maka Anda bisa berbagi. Karena Anda punya uang, maka Anda bisa belanja ini dan itu dan seterusnya. Lalu Anda mengakses rasa bahagia. Anda niatkan berbagi rezeki pada orang lain. Anda niatkan berbagi rezeki pada penjualnya. Anda niatkan berbagi rezeki pada semua karyawan, ya, yang bekerja di situ. Misalnya Anda belanja di supermarket,
Anda belanja di mall, Anda beli bensin, ya kan Anda niatkan berbagi rezeki pada siapapun yang bekerja di tempat tersebut, maka Anda sedang memperbesar wadah rezeki Anda juga, sahabat. Ya kan? Bukan mengakses rasa kekurangan, tetapi Anda mengakses rasa keberlimpahan. Anda kaya kok, makanya saya bisa beli ini, beli itu, dan seterusnya. Ini senada juga dengan hemat pangkal miskin, boros pangkal kaya. Ya kan? Hemat bisa pangkal miskin gara-gara mengakses rasa kekurangan. Dan boros bisa pangkal kaya gara-gara mengakses rasa keberlimpahan. Mengakses rasa kaya. Itu loh, itu sebabnya kenapa kok mungkin Anda pernah melihat, pernah menjumpai atau mengamati, bahkan mungkin Anda sendiri mengalami, kenapa ya kok ketika saya belanja banyak malah uang saya mudah datang dari berbagai penjuru gitu. Atau mungkin Anda yang merasa hemat, kenapa ya saya sudah hemat tapi kok perasaan nggak bisa nabung, atau perasaan kok merasa kurang aja, begitu kan. Nah, jika itu yang terjadi, maka cek perasaan Anda. Kalau Anda mengakses perasaan kekurangan, ya jadinya kekurangan. Namun bukan berarti hemat itu bisa pangkal miskin, tidak. Saya sendiri jujur mungkin bisa dikatakan sebagai orang yang hemat. Artinya hemat adalah saya itu membeli barang itu sesuai dengan fungsi. Ya, bukan sesuai dengan gengsi ya. Karena saya alhamdulillah sejak dulu itu hidup minimalis. Bagi orang-orang kota, pandangan para artis ya, hidup minimalis artinya hidup minimalis adalah hidup sesuai dengan fungsinya. Ketika beli HP yang nggak mahal-mahal amat, yang penting sesuai dengan fungsi gitu. Jadi bisa saja saya termasuk orang yang hemat. Saya mau mengeluarkan uang untuk kebutuhan saya ketika saya benar-benar butuh. HP kalau nggak rusak ya nggak ganti gitu. Laptop kalau nggak rusak ya nggak ganti. Baju kalau nggak terlihat sudah nggak begitu layak ya nggak beli lagi, ya nggak beli begitu. Nah, yang terpenting adalah perasaannya, ya. Kalau Anda merasa hemat, tetapi kalau Anda berhemat, tapi Anda masih punya perasaan kaya, ya nggak masalah. Jadi hemat pangkal miskin ini nggak berlaku. Tapi kalau misalnya Anda berhemat, kok perasaan Anda malah perasaannya miskin, kekurangan, nah ini yang jadi masalah. Maka Anda perlu melatih diri Anda mengalirkan uang Anda dengan cara belanja, dengan cara membeli, dengan cara sedekah, berbagi, dan sebagainya. Itu. Itu ya sahabat ya. Oke, saya rasa sekilas saja, tidak perlu banyak-banyak karena ini lebih dominan pada diskusi. Jadi jika ada sahabat yang belum paham terkait dengan apa yang saya sampaikan kemarin, bisa ditanyakan ke sini boleh, atau terkait dengan hal apapun ya, silakan bisa di-share. Atau jika ada yang ingin bertestimoni pun silakan, boleh sahabat. Silakan, saya buka sesi diskusinya. Siapa yang ingin berdiskusi terlebih dahulu, silakan. Saya Pak Saiful Salam Henry dari Depok. Oke, silakan Pak. Iya, saya sudah. Oke, silakan Pak Henry. Makasih Pak Saiful, makasih banyak atas materinya, luar biasa. Saya masih terus mengulang-ulang untuk yang memaafkan diri, afirmasi audio itu yang pertama kali di-sharingkan. Karena saya rasa itu penting gitu, perlu memaafkan diri sendiri. Nah, saya pertama kali nyoba ketiduran, terus kemudian berusaha lebih tegak sesuai dengan saran Pak Saiful Salam, lebih dalam lagi. Tapi kok belum, efeknya belum sampai apa indikasinya bahwa itu udah oke gitu, udah clear gitu maksudnya gitu. Karena saya tahunya itu udah beres atau belum dari mana ya Pak Saiful Salam, mungkin itu Pak.
Oke, sudah ini memaafkan diri terkait. sendirinya. Oke, ini terkait dengan audio rezeki ya, Iya, kualitas audio rezeki ya. Oke, nah begini, tanpa kita sadari, sejak kecil, bahkan sejak di dalam kandungan, kita punya mental block. Kita tidak tahu mental block kita setebal apa. Bagi orang-orang yang hidupnya berkecukupan sejak kecil, bahkan terbilang kaya, begitu kan, itu biasanya mental block soal keuangan sangat tipis, atau bahkan tidak ada. Karena setiap hari ya dia merasa bahwa dirinya kaya, dirinya mampu, orang tuanya berada. Bahkan mungkin bisa saja melihat tumpukan uang ya kan di kamar orang tuanya, atau mungkin dimanapun ketika orang tuanya itu menempatkan uang begitu. Nah, terkait dengan audio terapi rezeki ini, tujuannya adalah untuk mengikis mental block. Mental block itu adalah mental yang menghambat kemajuan kita. Memang saya awali untuk minta maaf dan memaafkan diri sendiri. Karena apa? Secara tidak langsung, sejak dulu sampai sekarang bahkan, kita seringkali menyakiti diri sendiri dengan cara menganggap rezeki itu susah, seret, uang itu sulitnya minta ampun didapatkan dan sebagainya. Nah, ketika kita merasa bahwa diri kita bisa berdamai dan merasa tenang, merasa plong, maka itu bisa menjadi indikasi bahwa kita sudah berdamai. Tetapi kalau misalnya kita masih ada perasaan itu loh, perasaan kok rezeki kok masih susah ya, kok belum ada tanda-tanda berhasil ya, kok belum ini ya, kok belum itu ya. Artinya itu belum berdamai, masih bertanya-tanya, kapan berhasilnya? Teman-teman saya sudah, peserta yang lain sudah merasakan manfaatnya, kok saya belum ya? Nah, semuanya butuh proses, tidak bisa disamaratakan. Karena setiap orang itu unik, mental block setiap orang juga beda-beda. Yang terpenting adalah ada perasaan damai, ada perasaan tenang, ya, ketika tidak perlu terlalu bertanya kapan berhasil. Justru ketika semakin melekat pada hasilnya, maka akan semakin mensabotase. Karena diri kita melekat, diri kita terlalu berharap. Lakukan saja terus-menerus tanpa perlu bertanya-tanya kapan mendapatkan keberhasilan itu. Yang terpenting diri kita bisa berdamai. Ya. Kalau misalnya masih ada perasaan yang tidak memberdayakan, mungkin ada perasaan ataupun pengalaman pahit di masa lalu, entah ditipu oleh kawan, oleh teman, oleh saudara, oleh siapapun. Kalau misalnya itu masih teringat dan masih merasa sakit hati, berarti belum berdamai. Gitu. Memori tidak bisa kita lupakan, nggak bisa. Tetap pasti ada. Yang bisa kita upayakan adalah kita netral. Ketika teringat dengan masa lalu yang pahit, kita netral, nggak masalah. Oh, ya udah gitu. Bukan ketika teringat, aduh, orang itu lagi, nama itu lagi, dan sebagainya. Jadi indikasinya adalah kalau misalnya kita benar-benar sudah merasa tenang, ya, merasa damai, dalam kondisi apapun kita bisa netral, itu artinya kita sudah bisa berdamai. Tapi kalau misalnya kita teringat dengan masa lalu sehingga kita bergemuruh batinnya, bergejolak pikirannya dan sebagainya, maka itu belum berdamai. Gitu ya Pak Henry ya. Bisa dipahami Pak Henry? bisa Pak Saiful. Terima kasih Pak penjelasannya.
Oke, sama-sama Pak Henry. Yang lainnya sahabat, boleh silahkan. Oke, silahkan Bu Indriani. Silahkan Bu Indriani yang sudah angkat tangan. Lupa. Pak, sorry Ya. itu belum dibuka. Oh iya ya. Oke. Ini Pak, kalau kesel sama orang Pak, nah kita kan udah berusaha merilis emosi kita terhadap mereka gitu kan, berusaha memaafkan orang-orang tersebut gitu ya. Tapi jika kita memutuskan untuk tidak bertemu mereka dulu, itu apakah artinya kita sudah memaafkan atau belum Pak? Meskipun kita sudah berusaha terapi diri untuk memaafkan gitu. Gimana Pak? Oke. Nah, kalau misalnya memutuskan belum mau ketemu dulu, dan nanti ketika ketemu, nah respon batin Anda gimana? Kalau masih bergemuruh, berarti belum memaafkan. Tapi kalau misalnya sudah ketemu dan baik-baik saja, ya artinya sudah memaafkan. Begitu. Terkadang kita begini, antara kita berani menghadapi kenyataan, ataupun kita lari dari kenyataan itu. Kalau misalnya kita memutuskan untuk belum mau ketemu terlebih dahulu, ya silahkan. Tetapi nanti buktinya bisa memaafkan ataukah tidak saat Anda ketemu sama orang tersebut. Kira-kira batin Anda sudah oke atau belum? Nah, gampang kok dicek. Kalau misalnya sudah oke, berarti Anda benar-benar sudah memaafkan. Tapi kalau belum oke, masih bergejolak, masih bergemuruh, pikirannya masih teringat dengan kesalahan orang itu sehingga kembali lagi merasa tidak nyaman, berarti belum bisa berdamai, belum bisa memaafkan. Begitu Bu Indriani. Ya Pak, makasih Pak jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, yang lain ada lagi? Silahkan. Atau kalau mau bercerita tentang pengalaman prakteknya atau bertestimoni boleh, tidak masalah sahabat. Bisa saling memotivasi sahabat yang lain. Izin mau tanya, Oke, silakan Pak. Ya, silakan Pak Henry. Kan kondisi yang sering kita hadapi itu di lapangan itu adalah lingkungan atau mungkin kondisi keseharian kadang-kadang membuat kita jadi di posisi vibrasi yang force gitu, sedangkan diajarkan Pak Saiful Salam kan kondisikan untuk selalu berubah geser ke vibrasi yang yang bagus tuh yang ya itu dia. Itu kan nggak semua orang bisa dari katakanlah dari down masuk up gitu, dari stres langsung oke, ceria, happy gitu, dari sedih langsung ketawa gitu. Nah itu gimana tuh Pak Saiful Salam? Oke, ya. Nah, memang betul. Kita tidak bisa selalu dalam mode vibrasi power. Ya kan? Karena kita punya state atau kondisi batin macam-macam. Ada perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan marah, perasaan bahagia, perasaan sukacita, dan sebagainya. Berbagai macam perasaan ada di dalam diri kita. Nah, kalau misalnya kondisi kita sedang down, ya, lalu untuk bisa up, memang tidak mudah. Justru, kalau misalnya kita paksakan untuk up, maka kita bisa malah semakin down. Lalu langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah akui saja terlebih dahulu kondisinya. Terima saja kondisinya. Kita manusia bukan malaikat. Ya kan? Kita manusia biasa, bukan sekelas ulama ataupun nabi. Ya kan?
maka hiduplah selayaknya manusia. Kalau sedang kondisi down dan Anda belum bisa men-switch menjadi up, ya sudah, akui saja. Wahai diriku, aku tahu kok. Ya, ngobrol sama dirinya sendiri tidak masalah. Aku tahu kok kamu sedang down saat ini. Aku tahu kamu sedang tidak berdaya saat ini. Ya, tidak masalah, karena ini adalah bagian dari kehidupan. Semakin kita mengakui, semakin kita menerima, maka kita akan semakin legowo, akan semakin semakin enteng rasanya. Bahkan ada juga orang begini, ketika sedang mengalami persoalan yang sangat pelik, dia ingin ikhlas, dia mengikhlaskanlah, katakan. Dia berusaha untuk mengikhlaskan, tetapi ketika mencoba untuk mengikhlaskan, dia semakin tidak bisa ikhlas. Semakin dicoba untuk ikhlas, semakin susah untuk ikhlas. Ya kan? Ada orang seperti itu. Mungkin Pak Hendri juga pernah mengalami kondisi demikian. Berusaha untuk ikhlas, tetapi nyatanya semakin diupayakan, semakin berusaha sekuat tenaga, nggak ikhlas. Lalu gimana caranya? Nah, caranya adalah akui saja dirinya sedang tidak ikhlas. Karena perlu Anda pahami bahwa kehidupan kita itu yang menyetir atau yang mengendalikan adalah pikiran bawah sadar kita. Perasaan itu bagian dari pikiran bawah sadar. Jadi pikiran kita terbagi jadi dua ya, ada pikiran sadar sama pikiran bawah sadar. Pikiran sadar porsinya 12%. Pikiran bawah sadar porsinya 88%. Ada yang mengatakan 10% untuk pikiran sadar, dan pikiran bawah sadar ada yang mengatakan 90%. Nah, perasaan itu bagian atau porsinya di level pikiran bawah sadar kita. Kalau misalnya kita sedang tidak ikhlas, maka Anda bisa pakai teknik begini. Saya berikan salah satu cara teknik dia. Anda bisa usap-usap seperti ini, ya. Bisa usap-usap seperti ini. Ini langkah satu untuk bisa mengikhlaskan. Misalnya Anda persoalannya sedang ditipu sama kawan lah, misalnya. Ya Allah, atau ya Tuhan, terserah agama Anda, meskipun saya ditipu oleh kawan saya dan uang saya dibawa kabur senilai berapa gitu kan, saya ikhlas ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah. Dan ketika Anda sudah berupaya untuk ikhlas dan Anda belum bisa ikhlas, Anda ucapkan begini, ya Allah, meskipun saya belum ikhlas, saya ikhlas ya Allah. Meskipun saya belum ikhlas dengan kondisi saya saat ini, ditipu teman, uang saya dibawa kabur, begini, saya ikhlas ya Allah. Jadi di sini Anda sedang mengikhlaskan ketidakikhlasan Anda. Nah, ada dua lapis ya. Pertama, kalau misalnya Anda berusaha untuk ikhlas, caranya seperti tadi. Tapi kalau Anda belum bisa ikhlas, caranya di lapisan yang kedua tadi. Jadi kita berusaha, kita melatih diri kita menerima ketidakpenerimaan kita. Kita mengikhlaskan ketidakikhlasan kita. Karena bagaimanapun juga, semakin kita berusaha ikhlas, semakin kita tidak bisa ikhlas. Maka ya sudah, ikhlas saja. Kalau Anda sedang tidak ikhlas, terima saja. Gitu. Nah, ketika Anda sedang kondisi begitu, mengikhlaskan ketidakikhlasan, maka nanti perasaan Anda akan lebih enteng. Anda akan lebih bisa legowo. Dan ketika Anda bisa lebih legowo, disinilah pintu untuk menuju vibrasi power atau getaran rasa yang tinggi ini akan lebih mudah terbuka. Gitu. Jadi kita tidak bisa menolak perasaan yang tidak mengenakan. Karena itu bagian dari kehidupan kita. Kita ada state tertentu, kondisi-kondisi tertentu. Ya terima saja. Kondisi sedang marah, terima saja. Kondisi sedang
nggak enak, terima saja. Kondisi enak, terima. Kondisi bahagia, terima. Apapun diterima. Ketika kita bisa menerima apapun kondisi batin kita, maka kita akan lebih mudah untuk menciptakan kebahagiaan kita kok, sahabat. Gitu ya Pak Henry ya? Sudah paham ya? Baik, terima kasih Pak Saiful Salam. Ya, sama-sama Pak Henry. Oke, selanjutnya Bu Satwika, Ibu atau Bapak nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saifus. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Satwika. Ya, saya mau bertanya sekaligus sharing juga. Yang pertama, saya mau bertanya tadi terkait mengikhlaskan atau punya masalah atau pernah tidak suka dengan orang, itu apakah boleh? Misalnya, mungkin tidak mudah untuk memaafkan, tapi beberapa orang mungkin lebih mudah untuk melupakan. Itu apakah bisa diterima sebagai proses pemaafan, Pak Saifus? Oke. Melupakan itu berbeda dengan memaafkan. Jadi tidak sama. Melupakan, kita justru malah berusaha untuk lari dari kenyataan. Ketika memori kita teringat, lalu batin kita masih bergemuruh, masih marah, masih jengkel, masih benci, berarti belum bisa memaafkan. Nah, orang itu salah kaprah ketika melupakan dikira itu sama dengan memaafkan, berbeda. Ciri kalau kita sudah memaafkan itu simpel kok. Kalau misalnya kita teringat dengan namanya saja atau peristiwanya saja, batin kita gimana? Baik-baik saja atau kita merasa tidak nyaman? Kalau ada perasaan tidak nyaman berarti belum bisa memaafkan. Tapi kalau baik-baik saja, ya, maka itu sudah bisa maafkan. Contohnya kalau kita diputus pacar lah waktu dulu ya, kita diputus pacar, pasti ada memori-memori ya kan. Kalau misalnya Anda memaafkan pacar Anda, mantan pacar Anda ya, mantan pacar Anda, ingat namanya, Anda biasa saja, tidak masalah. Ya, Anda sudah memaafkan. Tapi kalau misalnya Anda teringat namanya saja, kok di sini mangkel, jengkel, berarti belum memaafkan. Anda sedang melupakan dan Anda sedang lari dari kenyataan. Kenyataan apa? Kenyataan tentang perasaan Anda. Kenyataan tentang memori Anda. Gitu. Jelas ya Pak Satwika ya? Siap, jelas Pak. Sama ini saya mau sharing mungkin bisa jadi masukan juga buat teman-teman yang sedang berusaha memaafkan atau mencari pembuktian dari kelasnya Pak Saifus. Jujur, saya orang yang sebenarnya dibilang banyak musuh, enggak. Cuman suka nyari musuh, Pak. Betul. Gitu. Saya suka cari musuh. Jadi ketika orang salah sedikit, saya benci banget sama dia. Saya salah dikit, benci banget sama dia. Nah, benar kata Pak Saifus, saya akhirnya ujung-ujungnya saya bukannya memaafkan mereka, tapi melupakan yang pada akhirnya hal tersebut bertumpuk pada banyak sekian orang. Jadi istilahnya saya jadi punya banyak musuh, Pak. Padahal sebenarnya mereka pun mungkin tidak kenal sama kita, tapi saya kesal sama mereka yang itu akhirnya menarik segala macam energi negatif, makin negatif lagi, yang akhirnya saya jadi orang yang mungkin bervibrasi negatif, Pak Saifus. Cuman setelah saya dengar materi Bapak kemarin, satu persatu, mulai dari buku Magnet Uang, sampai Bapak berkali-kali menyebut soal fisika kuantum, saya baca juga fisika kuantum. Ternyata memang keterkaitan antara manusia, benda hidup, benda mati, itu benar adanya. Dan itu saya rasakan sendiri, bahkan sampai saya dengar materi itu, saya merinding bolak-balik, Pak Saifus. Akhirnya dengan cara itu, ketika proses menggeser dari force ke power, ketika saya sudah, oh ternyata seperti ini teorinya, saya menjadi lebih, alhamdulillah dan insya Allah, lebih mudah untuk melakukannya. Dan setelah 2 hari materi ini, saya jadi mikir, sebuah ketidaknyataan itu adalah sebuah kenyataan. Jadi kalau dibilang saya berhubungan dengan Pak Saifus secara real, mungkin aktualnya enggak, tapi sebenarnya iya gitu. Jadi saya mikir, oh ya udah kalau kayak gitu,
kenapa kita harus berpikir negatif sementara kita bisa membuat getaran positif itu dari diri kita sendiri. Saya mikir gitu jadi Pak Sefus. Yang alhamdulillah dengan hal tersebut banyak orang-orang yang tadinya mungkin jadi musuh saya, perlahan-lahan sedikit demi sedikit saya bisa memaafkan mereka satu persatu Pak Sefus. Alhamdulillah banget. Efeknya benar-benar bukan sekedar uang atau rezeki, bahkan lebih luas kedamaian hati saya sih Pak Sefus. Demikian Pak. Oke, keren ya Pak Satwika ya. Ya, memang betul. Jadi pada dasarnya apa yang jadi ada hukum semesta yang namanya tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Yang kita tabur dalam hal apa? Apapun itu. Entah itu perkataan kita, entah itu tindakan kita, entah itu pikiran kita, entah itu sikap kita, entah itu perasaan kita, apapun itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan, itu akan kita tuai kok. Kalau kita menabur keburukan, ya kita akan mendapatkan keburukan. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan. Itu sudah presisi, ya kan? Adalah hukum semesta. Nah, kebanyakan orang itu tidak sadar. Orang benci sama seseorang atau musuh gitu kan? Itu sama halnya kalau kata guru saya mengatakan dia sedang meminum racun, tetapi berharap orang lain yang mati. Kan nggak mungkin. Sedang minum racun kok berharap orang lain yang mati? Ya nggak bisa. Sama halnya kita sedang benci sama orang lain, mengharapkan orang itu mendapatkan keburukan. Justru kita akan mendapatkan keburukan tersebut. Itu. Jadi ini pun sama halnya dengan hukum alam yang lain, yaitu law of attraction. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita imajinasikan, itu yang akan tertarik dalam kehidupan kita. Aku Allah sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi apa yang kita prasangkakan itu juga akan kembali pada kita dan sebagainya. Gitu. Oke, yang lain adakah yang mau bertanya? Boleh silakan. Yo, boleh silakan. Sahabat. Masih ada waktu. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya boleh lagi Pak Saiful Salam izin. Oke, silakan Pak Henry. Boleh. Tentang menarik keberlimpahan saat kita bersalaman dengan orang. Itu buat saya itu baru saya peroleh dan sangat menarik karena ternyata bisa menarik mengcopy paste DNA keberlimpahan seseorang dengan instan gitu katakanlah gitu ya, dengan mudahnya. Berarti setiap kali salaman niatin aja dalam hati gitu ya Pak Saiful Salam. Pertanyaan pertama tuh atau statement ya, pertama setiap kali salaman dengan siapapun bahkan ya, karena kebaikan itu kan bukan keberlimpahan mungkin dalam bentuk rezeki, tapi dalam hal yang kebaikan kan keberlimpahan yang kebaikan yang ada pada dirinya gitu. Itu kita tarik juga, itu setiap orang yang kita salaman kita bisa niatkan itu. Betul nggak Pak Saiful? Itu pertama. Terus yang kedua, menarik keberlimpahan dengan orang yang kita anggap baik atau sukses gitu katakanlah, jarak jauh, katakan kita nggak bisa ketemu, kita melalui foto dengan posisi pandemi kayak gini. Nah itu dengan meniatkan saja itu udah dengan niatan yang sama, apakah semudah itu gitu maksudnya, atau ada harus apa lagi gitu atau ngapain gitu Pak Saiful Salam? Prakteknya saya masih kebayangnya apakah cuma baca niat itu aja atau sudah gitu. Itu Pak Saiful Salam, mohon penjelasannya Pak. Oke. Yang pertama, ketika salaman mau diniatkan untuk mengcopy atau ya mendapatkan keberlimpahan yang sama dengan orang yang kita ajak salaman,
ya silahkan, tidak masalah, boleh. Ya, tetapi yang terpenting adalah Anda perlu memfilter juga ya, memfilter seperti yang saya sampaikan. Karena begini, orang itu maunya enaknya saja gitu loh, tanpa tahu bahwa misalnya ada orang yang sudah berlimpah hidupnya gitu. Misal saya, katakanlah Pak Henry jauh berlimpah dengan saya, misal ya. Kemudian saya salaman sama Pak Henry. Kemudian saya niatkan dan mengizinkan diri saya untuk berlimpah, mengkopi keberlimpahan Pak Henry, begitu. Nah, kalau misalnya niatnya hanya begitu saja, maka nanti hal-hal yang Pak Henry lakukan yang saya tidak tahu dan itu tidak saya inginkan, itu juga akan tercopy. Gitu. Jadi akan lebih bagus spesifikkan juga berlimpah dalam hal apa. Gitu. Agar niatnya itu tepat sasaran. Kalau misalnya berlimpah secara finansial, oke. Ketika berlimpah secara finansial, bisa saja Pak Henry biasanya tidurnya larut malam jam 1, jam 2, padahal saya nggak suka. Ya kan, nanti itu akan tercopy juga secara tidak langsung. Gitu. Maka perlu dispesifikkan juga. Niatkan berlimpah, lalu yang tidak baik atau yang tidak diinginkan pada orang yang diajak salaman itu di cancel atau tidak diinginkan, dibatalkan begitu. Saya niatkan dan saya izinkan mengcopy keberlimpahan Pak Henry misalnya, dan saya tidak izinkan ya keburukan atau hal yang tidak Pak Henry lakukan dan saya tidak suka atau tidak selaras, tidak saya izinkan begitu. Bahasanya terserah bahasanya ya, sesuai dengan kenyamanan masing-masing begitu. Kemudian yang kedua tadi secara jarak jauh ya, sebenarnya sejatinya memang cukup diniatkan saja karena begini, ada tiga hal: atensi, intensi, dan forget it. Atensi kita memberikan perhatian, intensi adalah niat, forget it adalah melupakan. Contoh, ketika tadi saya misal ada foto ya, atau mungkin nama orang lah, saya niatkan dan mengizinkan mengcopy keberlimpahan Bapak X misalnya. Saya sedang punya atensi di situ. Atensi saya pada Bapak X. Niatnya apa? Niatnya untuk mengcopy keberlimpahan. Ya. Atensi, intensi, dan forget it. Forget it itu adalah melupakan. Artinya melupakan, tidak terlalu berharap hasilnya. Justru ketika kita semakin berharap hasilnya, aku sudah meniatkan mengcopy begini, diajarin sama Pak Salam, jurusnya gini, kok nggak ada hasilnya ya, kok belum terlihat. Nah, itu artinya sedang tidak forget it, sedang tidak melepas, sedang melekat. Gitu. Jadi soal hasil, ya serahkan sama Tuhan. Kebanyakan orang ketika berdoa, ya mereka itu sedang terlalu fokus pada apa yang didoakan. Ibaratnya kita berdoa itu menarik anak panah. Ya, kalau kita berdoa terus, minta terus, ya misalnya kita narik terus, kira-kira yang terjadi apa? Busur bisa patah, ya kan? Untuk bisa melesat ke sasaran gimana? Ya harus dilepaskan anak panah. Itulah konsep dari keberserahan, kepasrahan. Kita harus berserah. Kita sudah berupaya, berusaha sebisa dan semampu kita. Selanjutnya, ya serahkan sama Tuhan, sama Allah. Mau berhasil, alhamdulillah, tidak pun tidak masalah. Ini sama halnya dengan fenomena kehilangan kunci. Kalau Anda sedang kehilangan kunci, Anda punya atensi mencari kunci. Lalu Anda punya niatan, Anda punya atensi pada kunci. Lalu Anda punya niatan mencari kunci. Semakin Anda mencari, biasanya malah nggak ketemu. Tapi ketika Anda sudah tidak mencarinya lagi, tiba-tiba ketemu, terselip di mana gitu. Nah, pernah mengalami itu Pak Henry? Nah,
Kalau misalnya itu sudah pernah dialami, artinya ketika kita sudah tidak fokus mencari, ketika kita sudah tidak fokus pada apa yang kita inginkan, kita sudah lepas begitu saja, kita sudah lupa ibaratnya begitu, itu datang dengan sendirinya. Gitu. Kalau kita terlalu fokus dengan teknik ya yang saya sampaikan gitu kan, jurus mengcopy keberiman orang, fokus pada itu terus, mengcopy ini, mengcopy itu, dan seterusnya. Tetapi ada satu hal yang dilupakan, yaitu melepas kemelekatan itu. Forget it. Terus Pak Saiful, bagaimana dengan obsesi Pak Saiful Salam gitu? Apakah kita nggak boleh punya obsesi atau mimpi atau dream gitu? Kalau kita harus lepaskan, berarti kan kita lupain aja gitu. Apa yang kita inginkan, udah jangan terlalu dipegang banget, dilepaskan seperti tadi Pak Saiful Salam. Oke. Punya keinginan harus, punya mimpi wajib, karena kita bahan bakar manusia untuk bisa hidup adalah itu, yaitu apa? Keinginan, harapan, impian. Secara lahiriah kita berupaya, ya kan? Kita berusaha, kita melakukan ini, melakukan itu. Secara fisik kita bertindak, tetapi secara batin, setelah kita berupaya, setelah kita berusaha, maka hasilnya serahkan sama Tuhan. Kita tidak bisa mengendalikan apapun di luar kendali kita. Soal hasil, itu di luar kendali kita. Boleh punya obsesi, tapi kalau terlalu terobsesi, itu jadinya melekat. Boleh punya keinginan, tapi kalau terlalu berkeinginan agar keinginan itu terwujud, itu namanya melekat. Itu. Silahkan berkeinginan sebanyak apapun. Silahkan punya impian, bebas. Tetapi perlu dipahami bahwa semua hasilnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya ada 3 hal yang bisa kita kendalikan, yaitu pertama pikiran, kedua perasaan, dan yang ketiga adalah tubuh fisik kita. Ya kan? Termasuk juga ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. Itu adalah bisa kita kendalikan. Tetapi di luar itu nggak bisa kita kendalikan. Anda punya impian omset sekian, boleh. Anda punya target sekian, silahkan. Nggak masalah. Namun, ketika Anda sudah berupaya, berusaha, sebisa dan semampu Anda, serahkan pada Tuhan. Anda tidak bisa mengatur Tuhan untuk mewujudkan impian Anda. Nggak bisa. Anda boleh berkeinginan, tapi soal hasil, ya Tuhan yang menentukan. Dan ketika hasilnya sudah ditentukan oleh Tuhan, ya terima saja. Nah, itu adalah konsep penerimaan. Gitu ya Pak Henry ya, jelas ya? Ya Pak, berarti kalem aja Pak hidup ya Pak ya? Gimana Pak? Berarti kalem aja gitu Pak? Kita netral aja, santai aja gitu. Ya, ada dua hal yang saya sampaikan sih. Kalau begini, kalau orang yang terlalu flow, gitu, terlalu slow, ya, dan hidupnya begitu-begitu saja, maka butuh perencanaan. Sebaliknya, ketika orang terlalu berencana, kok semakin hidupnya menderita, maka butuh slow, gitu, seimbang. Perlu keseimbangan di situ, karena semuanya butuh keseimbangan. Gitu. Kalau misalnya punya impian, punya rencana, silakan lakukan perencanaan itu. Ya. Namun soal hasil serahkan sama Tuhan. Itulah yang namanya konsep keberserahan, kepasrahan. Gitu. Bahkan begini juga. Ketika kita benar-benar merasa sudah mentok, ketika kita benar-benar sudah merasa tidak bisa apa-apa, ya, dan kita sudah menyerahkan segala hal, segala urusan kita, segala masalah kita pada Yang Maha Kuasa, maka insya Allah akan membantu kita. Di dalam diri kita itu ada dua aku. Yang pertama adalah aku sebagai egosentris, yaitu aku kita, dan yang kedua adalah aku sebagai godsentris. Kalau misalnya kita sudah berusaha, berupaya, lalu kita masih memikirkan hasilnya, berarti di situ adalah
keakuan kita egosentris. Kita masih mencampuri urusan yang seharusnya sudah diurusi oleh Tuhan. Gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah menyerahkan, ya Allah, aku sudah berupaya, aku sudah berusaha, aku sudah melakukan ini. Selebihnya tugas Engkau, ya Allah. Aku serahkan semuanya padamu. Aku lepaskan semuanya padamu. Lalu batin kita merasa tenang, lalu batin kita merasa damai, lalu batin kita merasa plong, lalu batin kita merasa hening. Maka yang ada adalah aku Tuhan, yaitu God-centric. Ketika God-centric, ketika Tuhan yang bekerja, siapa yang bisa menahannya? Tidak akan bisa. Nah, kebanyakan orang itu malah menahan pekerjaan Tuhan gitu loh. Masih mikirin nanti gimana ya hasilnya, nanti gimana ya. Nah, itu adalah sedang mencampuri pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan. Ya, nggak bisa lost, nggak bisa tenang, nggak bisa damai. Yang ada adalah cemas, khawatir, gelisah, dan sebagainya. Gitu Pak Henry. Masih Pak Saiful Salam. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi kah? Tadi sepertinya ada yang di chat ya. Ini Bu Ferawati nih. Pak, misalnya di masa lalu kita pernah berucap yang tidak baik. Sekarang karena kita sudah banyak belajar dan paham ilmunya, bagaimana cara kita merubah itu semua, Pak? Terima kasih. Oke. Begini. Ya, tentu ada hal-hal yang dulu mungkin pernah kita ucapkan, pernah kita pikirkan, pernah kita lakukan. Hal-hal yang buruk dan bisa saja suatu saat itu akan menimpa, keburukan itu akan menimpa pada kita. Seperti hukum semesta tadi ya, tabur tuai apa yang kita tabur, maka itu yang akan kita tuai. Nah, itu bisa kita cegah dengan cara apa? Dengan cara berdoa begini. Ya Allah, atau ya Tuhan, aku berlindung dari doa-doa buruk, baik yang aku sadari, ataupun yang tidak aku sadari, yang tidak memberdayakanku dan keluargaku. Jadi berlindung pada doa-doa, ya. Jadi apa yang kita ucapkan di masa lalu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari doa kan. Jadi bisa mengucapkan demikian, ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung dari doa-doa yang aku sengaja ataupun tidak aku sengaja, yang aku sadari ataupun yang tidak aku sadari, yang tidak baik bagiku dan yang tidak memberdayakan dalam hidupku serta keluargaku. Nah, itu adalah cara untuk untuk mencegah ya datangnya doa buruk yang dulu entah kita sadari ataupun tidak, dan kita tidak akan tahu itu datangnya kapan. Nah, kita bisa membuat tamengnya seperti itu. Gitu ya, Bu Ferawati ya tadi ya. Oke, ada lagi sahabat yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan, boleh silakan. Pak Saifus mau nanya lagi, Pak. Oke, silakan. Kalau misalnya kita masih belum bisa memaafkan seseorang, atau masih ada kebencian sama seseorang, atau masih belum bisa ikhlas, itu terapinya apakah dengan cara yang terapi memaafkan diri sendiri atau gimana ya Pak? Oke. Nah, begini. Ada dua hal seingat saya ya, memaafkan. Jadi memaafkan itu kita tidak serta-merta menerima begitu saja. Itu yang level 2. Yang level 1 adalah kita bisa balas terlebih dahulu, baru kita bisa memaafkan. Balas dalam artian apa? Ya dalam hal apapun. Kalau misalnya kita dipukul, ya sudah, balas pukul. Ibaratnya begitu. Kalau kita dikata-katain, dimaki-maki begitu, kita balas maki-maki. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah ketika kita membalas, ibaratnya balas dendam ya, pukul balas pukul,
makian, balas makian. Biasanya yang membalas itu level kadarnya lebih tinggi. Jadi di sini tidak ada kesetaraan, nggak adil. Biasanya orang yang membalas itu, ya, balasannya itu jauh lebih tidak setimpal ya, malah lebih dari setimpal. Biasanya begitu, karena ketika membalas itu penuh emosi. Ketika membalas itu penuh apa ya, luapan amarah, sehingga tidak adil. Ketika dipukul sekian, ketika dibalas lebih tinggi segini. Jadi biasanya itu tidak adil balasan seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Bisa menggunakan cara yang pertama, namun ini bisa dilakukan di wilayah kuantum. Dengan cara apa? Anda boleh pakai boneka atau apapun itu, bayangkan orangnya di depan Anda, lalu Anda boleh kata-katain, boleh Anda pukul-pukul dengan niat apa? Dengan niat untuk meluapkan semua emosi, semua amarah yang ada di dalam diri Anda. Tujuannya adalah untuk membuat diri Anda lega. Kalau Anda belum bisa berada pada pemaafan di level 2, yaitu menerima dengan legowo seketika itu juga, tanpa melakukan apapun. Kalau Anda masih perlu melakukan pembalasan, dan Anda kalau misalnya dibalas dengan cara fisik langsung, nanti akan menjadi runyam, ya sudah, balas saja dengan melakukan di zona kuantum, ya. Atau Anda bisa membayangkan orangnya di depan, lalu Anda maki-maki, terserah Anda, ya. Atau Anda pergi ke pantai, Anda bayangkan orangnya apa namanya di depan Anda, lalu Anda maki-maki dengan sekencang sesuka hati Anda, teriak sekeras-kerasnya, terserah, ya. Atau Anda boleh pukul, Anda membuat gambaran atau foto orang tersebut, lalu Anda pukul-pukul gitu kan. Dengan kalau Anda punya samsak, pukul-pukul, ditempelkan di samsak itu gambar orangnya, terserah Anda. Gitu. Gitu Pak Satwika. Tujuannya untuk membuat diri kita damai gitu. Kalau belum bisa damai, ya silahkan mau dilakukan dengan cara yang pertama, boleh, tidak masalah. Yang terpenting itu kita bisa damai. Karena memaafkan itu tidak tidak menerima begitu saja. Gitu. Sama halnya dengan orang yang ikhlas bukan berarti tidak dibayar. Gitu kan? Justru orang yang bisa ikhlas ketika kita perlu membayar jasanya, gitu kan? Biasanya orang kan begini, nggak ikhlas lu, nggak ikhlas lah, masa sama teman aja bayar, nggak ikhlas nih. Nah, justru ya dengan bayar itu bisa ikhlas. Kebanyakan orang itu salah konsep. Bukan berarti ikhlas itu nggak dibayar, keliru konsepnya. Bayarlah yang seharusnya dibayar, maka orangnya bisa ikhlas. Gitu. Gitu ya Pak Satwika ya. Oke, ada lagi sahabat yang lain? Ada lagi kah? Jika tidak ya saya cukupkan. Nanti bisa tanya jawab dilanjut di grup Getaran Rezeki gelombang 4 gitu ya. Dan sebelum saya tutup, saya informasikan ada satu hal yang saya sampaikan pada sahabat semua di sini bahwa insya Allah nanti di tanggal 27 Maret saya mengadakan seminar offline. Ya, seminar offline ini kita bertatap muka ya secara langsung tepatnya di Semarang. Adakah di sini yang dari Semarang? Kalau ada, ini sangat berkesempatan bisa belajar lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Sebenarnya kalau yang sudah mengikuti kelas online saya itu namanya kopdar ya, kopi darat lah ya, gitu. Dan biayanya berbeda dengan yang umum. Nah, kalau untuk yang sudah pernah join kelas online saya, biayanya 999.000 gitu. Jika memang ada yang berkenan mau datang, mau hadir, silahkan. Info detailnya bisa ke Mbak Lisa. Jadi belajarnya 1 hari, sahabat, mulai jam 9 sampai jam 4 begitu. Untuk tepatnya di mana, Semarangnya di mana, bisa minta info detailnya sama
Mbak Lisa. Itu jika memang ada yang bisa join, bisa ikut, kita bisa ketemu langsung, praktek langsung di tempat, gitu. Nanti karena nanti akan ada praktek juga, bahkan banyak prakteknya. Sekaligus nanti bersama-sama membuang semua mental block yang ada di dalam diri kita, gitu. Itu sahabat info sekilas saja ya. Jika memang ada yang berkesempatan, ada yang mau hadir, silahkan. Masih di tanggal 27 Maret itu di hari Minggu. Saya ambil hari Minggu, harapannya mungkin bagi yang bekerja hari Senin sampai Sabtu atau hari Jumat, itu bisa hadir di hari Minggu, di seminar offline di Semarang, insya Allah. Oke, itu saja sahabat. Saya rasa cukup, nanti bisa disambung kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh di grup. Itu saja sahabat ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas kehadiran sahabat semua yang bisa mengikuti Zoom pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.